Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam rangkaian kuliah geologi yang sekarang ini sudah kurang lebih ada 30 sesi yang kita sudah selesaikan. Dan sekarang ini kita akan melanjutkan masih pada sesi bencana alam geologi. Dan sebelumnya saya ingin sampaikan kepada semua peserta kuliah agar bisa mempelajari dan membaca buku geologi untuk pertambangan umum, ya. Nanti juga bisa dilengkapi dengan mengikuti semua kuliah-kuliah yang ada di YouTube. Hari ini kita tetap akan melanjutkan bab 8 geologi teknik pada subbagian geological disaster atau bencana alam geologi. Kita sudah membahas secara berurutan, mulai dari bencana alam gempa bumi, kemudian gunung api, kemudian sebelumnya kita sudah membahas mengenai tsunami. Dan sekarang kita akan memasuki bahasan berikutnya, yaitu liquefaction. Nah, liquefaction ini adalah suatu istilah yang tiba-tiba muncul ke permukaan, meskipun sebenarnya ini adalah istilah yang sudah sangat lama, tetapi kemudian muncul di permukaan pada saat terjadinya tsunami di Palu yang diikuti oleh terjadinya likuifaksi. Jadi ada gempa diikuti oleh tsunami, kemudian diikuti pula dengan likuifaksi. Jadi itu bencana yang terjadi di Palu itu adalah bencana yang sangat-sangat kompleks karena mencakup berbagai jenis ikutan dari gempa bumi. Nah, liquefaction ini salah satu gambar yang kita dapatkan dari liquefaction yang terjadi di Palu. Jadi terlihat bahwa betul-betul satu kompleks perumahan ini hancur karena terjadinya liquefaksi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa tanah ini bisa berubah menjadi liquid karena adanya gempa, pada saat terjadi gempa. Nah, ini pertanyaan besar yang harus kita jawab, dan sebenarnya sudah banyak literatur yang membahas masalah ini, tapi kita akan coba lihat secara umum dulu, ya, bahwa liquefaksi adalah suatu fenomena terjadinya perubahan unconsolidated material atau material yang tidak terkonsolidasi menjadi liquid. Nah, jadi kalau kita bicara suatu material di permukaan bumi, maka ada material yang terkonsolidasi dengan baik, ada pula material yang tidak terkonsolidasi dengan baik. Material yang terkonsolidasi dengan baik itu yang kemudian kita sering sebut sebagai batuan, ya, batuan. Kemudian yang tidak terkonsolidasi ini berarti itu masih proses, apakah itu dari proses pelapukan, kemudian menjadi soil, kemudian menjadi sedimen, dan seterusnya, kemudian diendapkan, dan kemudian belum sempat mengalami pembatuan atau belum mengalami litifikasi, sementasi, sehingga kemudian masih disebut sebagai unconsolidated material atau material yang belum terkonsolidasi. Nah, pada saat terjadi likuifaksi, material yang belum terkonsolidasi inilah yang kemudian berubah sifat dari suatu material yang kaku, material yang padat, ini kemudian menjadi liquid. Nah, perubahan ini terjadi ketika suatu material lepas yang jenuh dengan air dan kemudian kehilangan kekuatan karena bertambahnya tekanan pori air, jadi pore water pressure. Jadi bertambah tekanannya itu akibat adanya pembebanan dinamik atau dynamic loadingnya. Dynamic loading ini tentu saja adalah getaran. Getaran itu terutama dari gempa. Nah, kemudian selama likuifaksi, tekanan air menjadi cukup tinggi untuk melawan tarikan gravitasi pada partikel tanah, dan secara efektif ini mengapungkan atau menyebabkan partikel tersuspensi dalam liquid. Jadi kalau tadinya ini gaya gravitasi mampu menahan material itu menjadi kompak, tapi kemudian karena adanya
likuifaksi ini menyebabkan air menjadi aktif sehingga kemudian melepaskan ikatan partikel itu sehingga kemudian berubah menjadi liquid, ya, liquid. Nah, selanjutnya partikel tanah ini menjadi bergerak bebas karena sudah tidak ada ikatan, tidak ada lagi gaya gesek antar butiran sehingga ini bergerak bebas satu sama lain. Ini tadi disebabkan oleh berkurangnya kekuatan tanah dan kemampuan endapan tanah untuk menopang pondasi bangunan dan jembatan juga berkurang. Jadi inilah yang menyebabkan terjadinya likuifaksi. Nah, kita lihat di sini. Jadi sekali lagi bahwa soil likuifaksi atau likuifaksi tanah ini adalah suatu fenomena di mana lapisan tanah berpasir yang jenuh air. Jadi di sini umumnya adalah tanah berpasir yang jenuh air bertindak seperti liquid, cairan karena tekanan yang diciptakan oleh gempa bumi. Jadi misalnya di sini diilustrasikan ini sebelum gempa, ini bangunan ini stabil, ya, di atas suatu permukaan tanah yang cukup stabil. Kemudian terjadi pada saat terjadi gempa, maka tanah yang tadinya stabil, kompak ini kemudian berubah sifat menjadi cairan sehingga terjadi munculnya larutan pasir yang menyembur ke permukaan. Ini disebut dengan istilah sand boiling, ya, pada saat terjadi gempa. Nah, setelah terjadi gempa, ini akan menyisakan penurunan permukaan tanah yang tidak merata akibat likuifaksi, sehingga bangunan-bangunan yang ada di atasnya ini menjadi berubah posisi, ya, berubah posisi atau bahkan hancur, ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di dalam penampang yang pertama ini, sebelum terjadi gempa, maka lapisan tanah yang berada di bawah bangunan ini masih memiliki normal pressure atau tekanan yang normal, di mana pasir lunak ini masih dapat mempertahankan kekuatan atau kekerasannya karena adanya gaya gesekan. Jadi kita perhatikan di sini, ini butiran-butiran masih saling bersentuhan, saling bergesekan dan saling menahan. Ya, meskipun pori-porinya ini terisi air, tetapi kemampuan butiran ini untuk saling bergesek mampu menahan terjadinya pergeseran. Nah, kemudian setelah terjadi gempa, maka air yang tadinya hanya ada di pori-pori ini kemudian memisahkan butiran-butiran ini sehingga kemudian antar butiran ini tidak lagi bersentuhan, sehingga kemudian menjadi kehilangan kekuatan atau gaya gesek, sehingga kemudian terjadi likuifaksi atau ini berupa larutan sehingga bisa mengalami pergerakan atau pergeseran, ya. Nah, ini model lain, ya. Jadi ini sebelum terjadi gempa, ya, kita lihat ini ada bagian yang di crop di sini. Kita lihat seperti ini, diperbesar. Ini adalah partikel-partikel pasir yang warna coklat ini, kemudian di pori-porinya ini berisi air, ya. Nah, kemudian pada saat terjadi gempa, maka persentuhan antara butiran ini menjadi berkurang bahkan menghilang, sehingga kemudian semua pori dan antar butiran ini terisi oleh air, sehingga kemudian terjadi semacam semburan pasir ke permukaan seperti ini, yang modelnya seperti ini. Ini ada gambarannya. Dan kemudian setelah terjadi gempa, ini kemudian terjadi penurunan permukaan atau subsiden seperti ini, yang kembali pada kondisi awal, tetapi ini sudah mengalami penurunan karena sebagian material ini sudah semacam disemburkan ke permukaan seperti ini. Nah, ini modelnya, sehingga bangunan yang ada di atasnya ini pun kemudian mengalami perubahan posisi. Ya, kalau kita lihat ilustrasinya seperti yang ada di sebelah kiri ini, awalnya pasir basah yang ada di sini kelihatan cukup mampu menahan bata, ya. Kita ilustrasikan ini sebagai bangunan, tapi begitu diberikan getaran, maka air yang tadinya ada di bawah ini naik ke permukaan, sehingga ini mampu mengurangi kekuatan daya dukung pasir ini, sehingga terjadi bangunan ini kemudian terguling seperti ini, ya.
Nah, ini contoh lain yang di sebelah kanan. Getaran yang berlanjut ini mampu mendorong material yang ada di bawah permukaan ini ke bagian atas. Jadi sekali lagi bahwa likuifaksi ini terjadi ketika loose soil atau tanah lepas ini yang jenuh dengan air mengalami getaran akibat gempa bumi menyebabkan soil ini berperilaku seperti liquid. Nah, selanjutnya jika adik-adik masih ingat pada kuliah sebelumnya pada saat kita membahas gempa, bahwa ternyata getaran gempa itu intensitas getaran gempa itu sangat dipengaruhi oleh kekompakan batuan, ya. Jadi kalau misalnya di blok diagram ini kita melihat pada bagian ini terdiri dari solid bedrock atau batuan dasar yang padat, sehingga kemudian getarannya ini tidak terlalu besar. Tetapi sampai pada bagian ini adalah endapan sedimen yang berasal dari hasil erosi lereng ini sampai ke bawah sini ke sungai dan kemudian menjadi dataran di sini, dataran banjir atau floodplain area seperti ini, ya. Nah, kemudian karena ini adalah sedimen yang belum terkonsolidasi dengan baik, maka getaran yang dihasilkan pun ini sangat besar, menyebabkan memungkinkannya terjadi likuifaksi di sini. Likuifaksi. Kemudian di bagian ini juga kembali lagi batuan dasar yang padat, sehingga hanya menghasilkan getaran yang relatif kecil. Nah, kembali ke sini, ini terdapat lagi sedimen-sedimen yang berbagai macam sifatnya. Ada yang bagian pertama ini yang sedimen yang cukup terkonsolidasi dengan baik, yang bagian yang berwarna abu-abu ini, sehingga hanya menimbulkan getaran-getaran pada bangunan yang ada di atasnya. Ya, semakin tinggi tentu saja getarannya akan semakin besar. Nah, kemudian pada sedimen yang tidak terkonsolidasi dengan baik, ini kembali lagi sama dengan yang tadi ada di sini. Ini yang menyebabkan getarannya sangat besar dan bisa terjadi likuifaksi seperti ini, ya. Jadi sekali lagi bahwa yang salah satu faktor yang paling penting menyebabkan terjadinya likuifaksi jika ada sedimen yang belum terkonsolidasi dengan baik dan jenuh dengan air. Ya, jenuh dengan air, sehingga kemudian jika mengalami getaran, maka tekanan air yang ada dalam pori itu menjadi lebih besar, dan kemudian memutuskan gesekan antar butiran, sehingga kemudian butiran itu menjadi seperti mengapung di dalam air. Dan itu disitulah yang menyebabkan terjadinya likuifaksi. Nah, ini kita lihat bagaimana pengaruh kadar air terhadap kekuatan geser butiran sedimen. Ya, jadi ini kalau pasir kering ini ada gaya gesek antar butiran seperti ini, ya, sehingga mampu membentuk gundukan yang pada sudut-sudut aman tertentu, ya, seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan pada gambar yang kedua, pasir ini adalah dalam kondisi basah tetapi tidak jenuh. Jadi dalam kondisi basah tapi tidak jenuh. Nah, keberadaan air ini kemudian membentuk seperti film tipis yang memperkuat gaya gesek antar butiran. Jadi dia memperkuat gaya gesek antar butiran, sehingga daya tahan terhadap pergeseran ini menjadi lebih besar. Nah, sehingga itulah bisa dibentuk seperti ini. Ya, jadi semennya bisa pasirnya bisa dibentuk. Nah, kebalikannya, jika air kemudian bukan hanya dalam bentuk selaput tipis seperti ini, tetapi dia jenuh, artinya semua pori ini terisi air, seperti ini, maka daya tahan butiran ini menjadi menghilang karena pori-porinya terisi oleh air secara penuh, dan menyebabkan pasir ini tidak punya kekuatan untuk menahan gundukannya, sehingga kemudian menjadi melebar kemana-mana. Inilah yang terjadi pada saat likuifaksi. Jadi ini adalah ilustrasi lain dari terjadinya likuifaksi. Jadi misalnya di sini ada lapisan sedimen yang kompak, ya, lapisan sedimen yang kompak, atau sering juga disebut istilah kompeten. Kemudian ada inkompeten atau tidak kompak di sini, terdiri dari material sedimen yang jenuh dengan air. Ini pada saat sebelum gempa. Setelah terjadi gempa,
maka butiran yang ada di sini yang tadinya punya kekuatan untuk saling menahan, ini kemudian menghilang kekuatannya, sehingga mendesak ke atas dan mematahkan, membuat terjadinya retakan pada batuan lapisan yang kompak yang ada di atasnya ini, sehingga kemudian menerobos dalam bentuk daik, ya, bentuk daik yang disuntikkan ke atas, sehingga kemudian membentuk rebesan-rebesan pasir seperti ini di permukaan. Jadi ini modelnya seperti ini, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak, kalau kita tidak melakukan penelitian yang cukup mendalam, maka kita tidak bisa mendeteksi bahwa ada lapisan di bawah permukaan ini yang punya potensi untuk terjadinya likuifaksi. Kenapa? Karena di bagian atasnya ini terdapat lapisan sedimen yang cukup kompak dan cukup keras, sehingga kita bisa kadang-kadang berasumsi, mengambil kesimpulan yang keliru bahwa daerah ini adalah daerah yang aman untuk sebuah bangunan. Nah, tapi ternyata sedimen yang ada di bawahnya ini adalah sedimen yang tidak terkonsolidasi dengan baik dan bisa mengalami likuifaksi jika kemudian lapisan sedimen ini jenuh dengan air. Kemudian ini adalah indikasi dari likuifaksi. Ini ada lubang-lubang seperti ini, ya, terobosan-terobosan pasir seperti tadi sudah disebutkan. Kemudian ini adalah dampak dari likuifaksi sebagai salah satu contoh gempa bumi yang terjadi di Niigata tahun 1964. Beberapa gedung apartemen ini miring dan bahkan terguling seperti ini karena pengaruh likuifaksi. Kemudian ini adalah ilustrasi lain. Jadi ini ada dua lapisan yang cukup kompeten di atasnya, yang berwarna coklat dengan yang berwarna hijau ini. Kemudian di bawahnya ini ada liquefied sand atau pasir yang bisa mengalami likuifaksi, ya, pada saat terjadinya getaran, sehingga ini kemudian membentuk dike seperti ini dan keluar sebagai sand blow di permukaan seperti ini, ya. Betul. Kadang-kadang bentuk kerucut-kerucut seperti ini, seperti kepundan-kepundan gunung api dalam skala yang sangat kecil, ya. Nah, ini adalah berbagai contoh efek dari likuifaksi, ya. Ini garasi yang tadinya rata kemudian miring karena pengaruh likuifaksi. Ini contoh lainnya, mobil yang tiba-tiba terjebak dalam lumpur karena adanya likuifaksi. Tadinya ini adalah permukaan yang padat, ya. Kemudian setelah terjadi gempa, getaran itu menyebabkan terjadinya perubahan fasa padat menjadi liquid pada permukaan ini, sehingga kemudian mobil yang tadinya diparkir di sini ini kemudian terjebak masuk ke dalam lumpur likuifaksi. Nah, ini kita lihat ilustrasi citra satelit Kota Palu pada saat sebelum terjadinya gempa bumi dan tsunami yang disusul dengan terjadinya likuifaksi. Ini adalah Kota Palu secara keseluruhan. Ini adalah sungai, ya, yang membelah Kota Palu. Kemudian ini citra ini 27 September 2018. Kemudian setelah itu pada 1 Oktober ini kita lihat sudah terjadi likuifaksi pada 2 titik, terutama titik ini. Jadi ini seolah-olah bagian ini mengalir ke sini dan kemudian bagian ini juga mengalir ke arah sini. Jadi kita lihat ini ada 2 sisi. Ini daerah yang tadinya adalah pemukiman yang cukup padat, kemudian terjadi likuifaksi. Di sini juga pemukiman juga, kemudian terjadi likuifaksi yang sama. Jadi ini 2 posisi yang terjadinya likuifaksi di Kota Palu, ya, seperti ini. Kalau kita lihat lebih dekat, ya, ini 17 Agustus 2018, ya, kemudian setelah terjadinya likuifaksi pada 1 Oktober ini kita perhatikan ini daerah yang cukup luas, ya. Nah, ini jadi sepanjang ini semuanya terbawa oleh likuifaksi dan kemudian terkubur, ya, di dalam pasir yang jenuh air. Nah, ini seperti ini, ya. Kita lihat. Nah, kalau misalnya kita crop bagian ini, kita akan melihat bagaimana arah pergerakan dari likuifaksi ini. Nah, seperti ini arah pergerakannya, ini tegak lurus terhadap
retakan-retakan yang ada di permukaan seperti ini, ya, ini bergerak ke sini. Jadi sekali lagi bahwa likuifaksi ini sangat besar dampaknya, terutama pada daerah-daerah pemukiman yang gagal mengidentifikasi adanya potensi likuifaksi di bawah permukaan. Nah, ini kejadian-kejadian bagian-bagian yang mengalami likuifaksi, perumahan-perumahan yang tadinya padat ini kemudian hancur lebur karena likuifaksi. Jalanan yang tadinya ini bagus ini kemudian mengalami retakan-retakan seperti ini. Ini di Balaroa, ya, salah satu daerah likuifaksi yang ada di Palu, ya. Kejadiannya seperti ini. Kemudian ini di Petobo, ya, ini sama terjadi likuifaksi juga, hancur tadinya yang penuh dengan pemukiman ini semuanya menjadi terkubur secara tiba-tiba oleh likuifaksi. Ini juga rumah yang hancur akibat likuifaksi pada gempa Palu, ya. Nah, di sini muka air yang sejajar dengan permukaan ini berkontribusi pada pembentukan likuifaksi. Nah, bagaimana kita menanggulangi likuifaksi ini? Jadi untuk menanggulangi likuifaksi, maka kita harus menghindari membangun konstruksi di atas tanah yang rentan terhadap likuifaksi. Maka dengan demikian sangat penting untuk mengidentifikasi zona-zona yang rawan likuifaksi. Jadi kita harus melakukan pengujian sebelum suatu daerah itu bisa digunakan untuk membangun pemukiman di situ atau membangun konstruksi-konstruksi lain di situ. Nah, tentu saja peluang terjadinya likuifaksi ini bisa dikurangi dengan melakukan atau membangun rekayasa struktur dan konstruksi yang tahan terhadap likuifaksi. Dan ini tentu saja adalah tantangan buat teman-teman di sipil untuk melakukan rekayasa sipil, membangun suatu bentuk struktur dan konstruksi yang tahan terhadap likuifaksi ini. Nah, kemudian kita juga harus terus mengembangkan teknik peningkatan daya tahan tanah terhadap likuifaksi. Jadi kita bagaimana caranya meningkatkan kekuatannya, densitasnya, dan karakteristik drainase tanah sehingga kemudian air tidak tertahan di dalam lapisan sedimen yang menyebabkan nanti terjadinya likuifaksi, ya, jika ada getaran karena gempa. Jadi ini berbagai contoh, berbagai rekayasa sipil yang bisa digunakan untuk menanggulangi likuifaksi ini, misalnya dengan teknologi fibrokompaction, kemudian dengan dynamic compaction, kemudian compaction grouting, kemudian stone column seperti ini. Ini adalah berbagai cara yang bisa digunakan untuk merekayasa lapisan tanah sehingga menghilangkan kemungkinan terjadinya likuifaksi. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, ini saya akan mau nyinggung sedikit mengenai land subsidence, ya, atau penurunan muka tanah. Ini saya satukan dengan kuliah likuifaksi karena ini materinya hanya pengantar saja, karena ini juga akan jadi tugas buat adik-adik sekalian yang nanti masing-masing mahasiswa untuk mencari membuat tulisan mengenai land subsidence ini. Secara umum, penurunan tanah atau land subsidence ini bisa terjadi karena berbagai faktor, misalnya karena ekstraksi minyak dan gas alam. Misalnya diilustrasikan di sini, ini kondisi awal, kemudian di sini terdapat hidrokarbon, dan hidrokarbon ini kemudian ditambang, disedot ke permukaan, sehingga menyisakan ruang rongga di bawah permukaan, sehingga kemudian terjadi land subsidence seperti ini. Atau kemungkinan lain penyedotan air tanah, ini air tanah di bawah permukaan ini disedot untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan industri dan sebagainya, sehingga kemudian sama menyisakan rongga dan kemudian menghasilkan retakan-retakan ini dan akhirnya diikuti dengan terjadinya land subsidence. Kemudian pertambangan, underground mining, ini juga punya
peluang atau punya potensi untuk menyebabkan terjadinya land subsidence ini. Jadi misalnya ada underground mining seperti ini kemudian menyisakan ruang sehingga kemudian terjadi penurunan muka tanah, penurunan tanah di permukaan. Kemudian ada pelarutan batu gamping, ini biasanya terjadi secara alami. Ini pada bentang alam kars ya, karena batu gamping ini kita tahu adalah batuan yang mudah mengalami pelarutan jika bereaksi dengan air, khususnya air atmosfer yang bersifat asam, sehingga kemudian membentuk gua-gua bawah permukaan yang memungkinkan terjadinya land subsidence. Nah, tugas adik-adik sekalian adalah kita sesuaikan dengan NIM-nya masing-masing. Jadi setiap mahasiswa yang NIM-nya 1, NIM angka terakhirnya adalah 1, 2, 1 dan 2, ini coba mencari contoh kasus ekstraksi minyak dan gas alam yang menyebabkan terjadinya subsidence. Kemudian 3, 4, 5 ini mencari studi kasus land subsidence yang terjadi disebabkan oleh penyedotan air tanah. Kemudian 6, 7 ya, 6, 7 itu mencari studi kasus land subsidence yang disebabkan oleh pertambangan. Kemudian 8, 9 dan 0 ya, 8, 9 dan 0 ini mencari kasus yang disebabkan oleh pelarutan batu gamping. Jadi silakan adik-adik semua mencari contoh kasusnya dan kemudian dibuat dalam bentuk tulisan yang bagus, disiapkan juga materi PowerPoint-nya untuk nanti dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Nah, demikian adik-adik sekalian pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan lagi pada kuliah yang akan datang dengan materi bencana geologi yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.